Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel Syahdi Tutorial. Salawat dan salam kami selalu aturkan kepada junjungan kita, yaitu Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, dan juga terkhusus semua yang menyimak video saya ini, khususnya orang Islam yang berada di Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Di video ini saya memberi judul ada beberapa penyebab yang bisa orang itu masuk neraka. Saya ulangi lagi, ada beberapa penyebab orang itu bisa masuk neraka. Penyebab ini adalah sepele, tetapi banyak orang tidak paham, teman-teman. Makanya di sini karena juga tidak banyak kiai-kiai di Indonesia yang membahas ini. Hal ini sepele sekali lagi, tapi bisa menyebabkan orang itu celaka, bahkan bisa masuk neraka. Yang pertama, sombong. Sekali lagi, yang bisa menyebabkan orang masuk neraka adalah sombong. Mengapa kita ini tidak boleh sombong? Mari kita cerita di masa lalu, ingat masa lalu. Iblis itu sudah berilmu. Tahu kan iblis, teman-teman? Saya yakin Anda itu tidak pernah melihat iblis, tetapi mungkin bisa memakai ilmunya iblis. Nah, kalau sombong itu sudah ilmunya iblis itu. Iblis itu dulu Allah itu menciptakan Nabi Adam, menciptakan malaikat, berbagai macam malaikat, dan menciptakan iblis. Ya, pertama iblis itu disuruh menyembah ke Nabi Adam, tidak mau. Nah, itu kalau malaikat, sini malaikat kamu sujud, malaikat itu langsung nurut dan sujudlah ke Nabi Adam. Tetapi iblis itu tidak mau, sombong, ya kan? Itu sudah dicontohkan. Ya, akhirnya karena iblis itu merasa lebih pintar, merasa lebih berilmu, merasa lebih hebat, merasa lebih taat kepada Allah SWT. Pada waktu itu iblis itu sebagai imamnya malaikat karena ilmunya lebih tinggi dan lebih taat kepada Allah. Maka sama Allah SWT dikeluarkan. Mengapa? Karena tidak mau sujud kepada Nabi Adam. Seperti itu. Itu yang pertama, yang bisa menyebabkan orang itu sombong. Yang kedua, meremehkan orang. Meremehkan orang, merendahkan orang, seakan-akan orang itu tidak berguna. Yang berguna itu hanya dirinya sendiri. Ya, kata-kata bijaknya seperti ini, teman-teman. Jangan pernah memandang orang dari keburukannya, lihatlah kebaikannya, jangan keburukannya. Kalau memandang diri sendiri, ada bijaknya juga. Lihatlah kekurangan diri sendiri, jangan kelebihannya sendiri, jangan kelebihannya yang ada pada dirinya. Seperti itu. Kalau berkata, kita ini harus berhati-hati. Kata bijaknya begini, berhati-hatilah dalam berbicara, jangan terlalu angkuh, jangan terlalu sombong dan bangga. Seperti itu, karena hidup itu ibarat seperti roda. Orang cerdik saja bisa kalah, orang pintar saja bisa salah. Bahkan orang cerdas pun, orang hebat pun bisa juga jatuh. Seperti itu. Jadi kita ini, teman-teman, sombong bisa menyebabkan orang celaka, bahkan bisa masuk neraka. Kemudian merendahkan, meremehkan, angkuh, ya, membanggakan diri sendiri. Tidak mau bersujud, tidak mau zikir, tidak mau sedekah, selalu ghibah, ya, tidak mau tidak mau menerima nasihat, minum minuman keras, itu juga bisa menyebabkan orang itu celaka, bahkan bisa masuk neraka. Makan harta anak yatim, tidak percaya adanya rukun iman dan rukunnya Islam, ya, terus berani kepada orang tua. Itu hal-hal yang bisa menyebabkan orang itu masuk neraka, ya. Paham? Kalau nggak paham diputar dari awal lagi. Ini sepele sepertinya, tetapi orang tidak melatihnya, ya, sudah tahu tidak mempraktekannya, jadi percuma saja. Terus kalau sudah terlanjur bagaimana? Kepada teman-teman yang sudah terlanjur melakukan dosa, sudah terlanjur makan harta anak yatim, makan uang haram, yang sudah terlanjur biarlah berlalu, tetapi jangan diulang lagi. Solusinya bagaimana?
supaya kalau Anda sudah terlalu sudah pernah sombong, sudah pernah ria bersedekah bukan lillahi ta'ala, tidak lurus hatinya, itu kan tidak diterima. Sudah terlanjur bagaimana solusinya dari saya? Barangkali solusi ini berguna, yaitu dengan cara membaca sholawat Nabi. Bacaan sholawat Nabi itu mempunyai banyak keutamaan-keutamaan. Yang pertama, membukakan pintu rezeki, dimudahkan rezekinya. Terus Allah SWT kepada orang yang membaca sholawat Nabi akan menurunkan rahmat dan ampunan, dan akan diberikan syafaat dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau dibaca dengan khusyuk dan istiqomah, ya, dan penuh keikhlasan, juga akan mendatangkan cinta kasih sesama manusia, seperti itu. Dan juga bisa bermimpi bertemu dengan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu bagi sahabat-sahabatku semua yang sudah terlanjur berdosa, bertobatlah. Mulai kapan? Sekarang juga, setelah bertemu dengan channel Syahdi Tutorial ini. Teman-teman, di sini saya mohon maaf, di sini sekali lagi saya bukan bermaksud menggurui, tetapi di sini untuk diri sendiri supaya kita tentang pelajaran agama Islam makin tahu, ya kan. Jangan pernah ngomong itu bukan kiai, itu bukan ustadz, jangan seperti itu. Lampir pun kalau nasihatnya itu benar, pakai teman-teman. Jangan melihat orang yang berbicara. Sekalipun keturunan kiai besar, kalau omongannya itu tidak bagus jangan dipakai. Tetapi sekalipun mak lampir, walaupun nasihatnya itu bagus, silahkan Anda ikuti nasihatnya seperti itu. Oke teman-teman, itu saja yang saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan Anda juga bisa memahami penyebab orang bisa masuk neraka. Itu penyebabnya sombong. Jadi jangan pernah sombong. Jangan pernah merasa punya nilai lebih dari orang lain. Ingat itu sekali lagi. Jangan pernah merasa lebih hebat atau punya nilai lebih dari orang lain. Oke, itu saja teman-teman yang saya sampaikan. Usikum binafsi bitaqwallahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.